Apih kabar, jajak anak negeri dimanapun berada. Semoga baik semua ya. Kali ini, Nya Ervando akan menemani seluruh anak negeri untuk mengenal lebih dekat budaya, tradisi, hingga kuliner yang ada di daerah Lampung Barat. Sebelumnya, Nya mau kasih lihat sedikit seni bela diri yang ada di kampungnya. Oh iya, buat adik-adik, jangan coba sendiri di rumah tanpa pengawasan orang tua ya, karena ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Gimana gerakannya tadi? Ini hanya untuk bela diri saja. Tenang, orang Lampung ramah-ramah kok. Kalau nggak percaya, Nya mau buatin masakan spesial khas Lampung Barat. Penasaran kuliner seperti apa? Makanya tetap di jejak anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Setelah lelah menikmati gerakan silat, enaknya menikmati masakan lokal berkuah. Nya punya resepnya nih. Penasaran? Simak baik-baik ya. Hari ini saya bersama Ibu Lia mau masak pindang patin lalap sawi. Pertama, Nya rebus sawinya dulu ya. Bu, sekarang apa lagi nih, Bu? Ini kok nyari cabai, Pak, pakai nyambal. Kiri. Nya siapkan sambalnya. Haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Ibu Lia menyiapkan ikan patinnya. Ikan patin yang dipakai jenis ikan patin sungai nih, atau ikan patin lira. Bukan ikan patin kolam ya. Rasa ikan patin sungai lebih enak dan juga tidak bau tanah seperti patin kolam. Setelah tercampur rata dan halus, tambahkan juga irisan tomat ke dalam sambal dan aduk hingga tercampur rata. Don, silau pe sawi dan don, turun masak. Oh, sawi. Turun masak angkat ya. Nya angkat ya Bu sawinya. Kini Nya akan membuat sambalnya nih. Masukkan bahan sambal yang tadi sudah dihaluskan ke dalam wajan. Masak hingga layu. Wah, harum sambalnya sudah bikin Nya lapar nih. Aduh aja, Bu. Lanjut nih, Om. Angkat ya. Oke, sambalnya sudah jadi nih. Tinggal pindang patinnya. Masak air dalam wajan hingga mendidih. Aduh, enggak, no. Apiin wae nih. Konyen. Cabai merah, bawang putih, serai, kunyit, lengkuas, dan juga jahe hingga matang. Dan masak hingga mendidih. Setelah itu, masukkan potongan ikan patinnya. Tambahkan potongan tomat ke dalam wajan. Wah, ini sih yakin pasti enak nih pindang patinnya. Agar lebih harum dan segar, masukkan daun kemangi ke dalam masakan. Aduk hingga bumbu benar-benar menyerap ke dalam ikan. Udah wangi nih, Bu. Saya jadi lapar, Bu. Sudah kan ya, Bu ya? Ya, Akhirnya, pindang iwa patin siap untuk disajikan. Nah, pindang patin lalap sawinya udah mateng nih. Langsung aja ya, Bu, kita cobain, Bu. Udah lapar saya, Bu. Ini rasanya enak banget. Pas banget buat gantiin stamina-nya yang habis karena latihan silat tadi. Ini rasa dari ikan patinnya lembut, kemudian gurih, ada manis-manisnya juga. Ditambah ada lalapan sawi. Jadi kita dapat serat-seratnya juga.
Bukan hanya itu, ikan patin juga banyak manfaatnya. Dari mulai dapat menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan otak, mencegah anemia, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Tuh, cakep kan manfaat dari ikan patin? Yang pasti, pindang iwak patin bikin perut kenyang deh. Apalagi rasa banginihan. Hari ini, Nyak sedang berada di Bahwai, Liwah, Lampung Barat. Dengan iklim yang cukup sejuk, Bahwai sangat cocok untuk daerah perkebunan. Di sini memang terkenal sebagai salah satu penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan di Provinsi Lampung. Wah, ada yang lagi panen nih. Seru juga nih kalau Nyak gabung. Lumayan, hitung-hitung olahraga. Tapi lagi gendong, Aja lagi deh Kak. lagi panen. Oh, lagi panen. Oh, kasih aku tolong dong. Ya ngasih. Saya bantu petik sawinya ya, Bu. Menanam sawi juga cukup mudah nih. Nyak hanya tinggal memotongnya saja. Jadi tidak dicabut dengan akarnya. Lalu, buang daun sawinya yang sudah rusak. Mudah kan? Sawi merupakan salah satu sayuran yang siap panen pada bulan ini. Jadi, saya sekarang lagi berada di Desa Bahwai, lagi panen sawi. Biasanya sawi ini bisa dipanen setelah umurnya sudah mencapai 2 bulan. Ada yang tahu nggak ini jenis sawi apa? Ini jenis sawi pahit yang banyak ditanam warga di sini. Walau namanya sawi pahit, bukan berarti tidak bisa dimakan ya. Sawi pahit memiliki segudang manfaat loh. Mengkonsumsi sawi pahit dapat membersihkan organ hati karena mengandung klorofil yang cukup tinggi. Bukan hanya itu, sawi pahit juga membantu penurunan kolesterol. Di masa pandemi seperti ini, sawi pahit sangat bagus untuk dikonsumsi karena mengandung antioksidan yang tinggi dan juga meningkatkan imun tubuh. Tuh kan, jangan anggap remeh ya sawi pahit. Mungkin ini juga yang menyebabkan para warga di sini terlihat sangat sehat. Setelah dibersihkan, sawi dikumpulkan dan akan dibawa ke tempat pengepul untuk dijual. Dalam sehari, biasanya warga di sini dapat memanen hingga ratusan sayur sawi. Wah, mantap ya! Ternyata ngangkat sawinya berat. Terus ngangkatnya ke bawah juga harus pakai motor yang udah dimodif kayak gini nih. Wah, bener-bener berat ya perjuangan para petani untuk menjual hasil panennya. Makanya, sekarang kalau beli sayuran, jangan ditawar lagi ya. Sekarang kita lagi mau buat sayur tua orang Lampung zaman dulu. Namanya peput. Sayur peput merupakan sayur yang isinya berbagai macam sayuran. Nyak diberi tugas untuk menyiangi sayurannya nih. Sayuran yang dipakai bebas ya. Kali ini, Nyak menggunakan sayur sawi, daun singkong, dan juga beberapa sayur yang ada di sekitar rumah. Oh iya, ada juga wortel sebagai campurannya. Untuk beberapa jenis sayuran, tidak semua daun bisa dimasukkan nih. Hanya dipakai bagian mudanya saja. Bu, ini yang diambil pucuk yang paling muda itu ya, Bu ya? Iya. Cuman dipilihin berarti, Bu. Nggak bisa semuanya diambil ya? Kalau yang tua dimasukkan, tidak dapat dimakan nih, karena sudah keras dan biasanya terasa lebih pahit. Bu, ini udah nih, Bu. Sekarang direbus ya, Bu ya? Iya. Langsung saya rebus boleh, Bu? Rebus sayuran hingga matang di air yang telah mendidih ya. Nah, Bu, sekarang ini yang dipotong apa lagi nih? Cembrang. Sembrang ya? Kecombrang, atau yang biasa kita kenal dengan jabung dalam bahasa Lampung, memang biasa dipakai untuk campuran masakan.
Selain membuat masakan lebih harum, rasa dari kecombrang yang cukup kuat membuat masakan lebih terasa segar. Selagi Nyak memotong kecombrang, Ibu sibuk menghaluskan bumbu nih. Bumbunya juga nggak susah kok. Ada bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit, serai, cabai merah, dan juga garam. Disatukan dalam cobek untuk dihaluskan. Bu, ini jagungnya udah selesai. Sekarang ngapain? Itu, ngangkat itu dah. Oh. Airnya langsung dibuang. Ininya mau dipakai ya. Saya angkat ya, Bu ya. Sayuran dan bumbu sudah siap nih. Saatnya membuat sayur peput. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga matang. Setelah harum, masukkan kecombrang ke dalam wajan. Aduk hingga rata dan matang. Tambahkan kacang ke dalam wajan. Wah, masakan peput ini memang hanya menggunakan bahan dasar nabati nih. Tidak ada sama sekali campuran bahan hewaninya. Setelah tercampur rata dan bumbu matang, masukkan rebusan sayurnya, aduk kembali agar semua tercampur rata. Wanginya udah kerasa, Bu. Terakhir, masukkan santan ke dalam wajan. Ini pasti gurih masakannya. Aduk kembali hingga santan dan bumbu meresap dan sayur matang sempurna. Akhirnya, sayur peput pun masak. Dan Nyak juga siap untuk menikmati. Nah, udah jadi nih masakan peput khas Liwa, Lampung Barat. Ayo, Bu, langsung aja kita cobain, Bu. Walau hanya berisi sayuran, ternyata rasanya nikmat banget nih. Apalagi sebelumnya Nyak habis bantu panen sawi nih. Jadi makin lahap makannya. Sawi pahit jadi tidak terasa pahitnya. Tertutup dengan bumbu dan sayuran lainnya. Sayur peput sudah ada dari zaman nenek moyang loh. Campuran sayuran menjadi alternatif makanan saat masa susah dahulu. Saya kira awalnya peput ini tidak seenak makanan lain karena dia hanya berbahan sayuran. Ternyata bangi nihan. Ada yang tahu nggak nih